Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBRI kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hak suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham BBRI ini. Yang pertama dari kegiatan usaha untuk BBRI ini bergerak di bidang usaha perbankan, dan dari sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBRI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 53,19%. Dan masyarakat sebesar 46,81%. Dan dari segi pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman, dan kenaikannya sebesar 22,8%. Dari segi net profit juga mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020 yang memang masa pandemi, dan kenaikannya sebesar 66,3%. Terus untuk dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,7%. Dan dari segi modal mengalami kenaikan 46%, yang dimana mereka ini ya teman-teman, right issue ya teman-teman. Terus untuk dari segi sektor, yang dimana perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR. Dan untuk MPL-nya mengalami kenaikan ya, untuk gross-nya mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau MPL itu non-performing loan ya teman-teman, yang dimana kalau kenaikan itu kurang bagus, tetapi untuk netnya mengalami penurunan dan itu cukup bagus. Terus untuk dari segi CAR-nya mengalami kenaikan sebesar 25,28%, dan itu bagus, masih di atas dari yang distandarkan oleh BI. Terus untuk LDR-nya di 83,67%. Dan menurut saya untuk LDR ini sebenarnya di 2020 dengan 2021 gak beda-beda jauh ya, cuma berbeda 0,01%. Terus teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 21,67%. Jadi lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya yang di mana hanya sekitar 16%. Tetapi masih jauh ya teman-teman dibanding dengan tahun-tahun sebelum COVID, yang dimana rata-rata sekitar 27 sampai dengan 30%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 207 dan membuat PER-nya di 22,72 kali. Walaupun mengalami harga mengalami kenaikan cukup lumayan, tetapi dari segi net profit-nya yang mengalami lebih tinggi, itu yang membuat PER-nya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1945 dan membuat PBV-nya di 2,42 kali. Terus untuk dari segi DR-nya di 4,75 kali, jadi mengalami penurunan lumayan karena kenaikan modal yang disebabkan oleh right issue. Terus untuk dari segi ROE di 10,66%, jadi juga mengalami kenaikan ya teman-teman, ROE-nya jadi lumayan bagus. Untuk ROA di 1,85%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4710. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 3.800. Jadi memiliki margin of safety minus 19%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena di perbankan memang DR-nya tinggi, tapi DR-nya masih di bawah 8 ya teman-teman, jadi masih sangat oke kalau menurut saya. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BBRI ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BBRI ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena perusahaan ini memang bagus,
tetapi secara valuasi atau secara harganya di harga sekarang menurut saya cukup premium. Jadi saya tidak tertarik untuk masuk di saham BBRI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya juga memiliki website yaitu di valuestock.id, dan linknya akan saya taruh juga di bawah, jadi teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran lebih tentang analisa fundamental di websitenya saya. Dan untuk channel Value Stock ini lebih banyak konten tentang per emitennya. Kalau untuk Value Stock, valuestock.id atau websitenya saya itu lebih banyak konten edukasi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.